Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Redo. Kami dari kelompok 7 kelas G akan mempresentasikan terkait analisis data deskriptif dari 8 variabel yang terdiri dari 7 variabel demografis dan 1 variabel psikologis. Variabel demografis terdiri dari usia, semester saat ini, level UKT, pendapatan, angkatan, jenis kelamin, fakultas. Dan variabel psikologisnya adalah hope. Tujuan kami menganalisis variabel-variabel tersebut adalah untuk menentukan jenis variabelnya, skala pengukurannya, dan juga sentral tendensi dari masing-masing variabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Dunu Ramadanti dari kelompok 7 kelas G. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis statistika deskriptif yang saya akan bahas, yaitu data semester. Nah, pada data semester ini, jenis variabel yang digunakan adalah variabel diskrit, karena data semester itu didapatkan dari hasil perhitungan, bukan pengukuran. Data semester ini juga memiliki nilai yang terbatas dan tidak dapat dipecah menjadi pecahan atau hanya bilangan bulat. Data semester ini tuh, jadi maksudnya dari tidak dapat dipecah menjadi pecahan atau hanya bilangan bulat, semester itu hanya memiliki seperti semester 1, semester 2, semester 3, semester 4, semester 5, semester 6, semester 7, nggak ada yang namanya semester 2,5 atau semester 3,5 kayak gitu. Makanya dikatakan tidak dapat dipecah menjadi pecahan atau hanya bisa bilangan bulat saja kayak gitu. Lalu yang kedua itu ada skala pengukuran. Pada data semester itu menggunakan skala pengukuran ordinal karena semester menunjukkan urutan atau tingkatan studi mahasiswa. Contohnya kayak semester 4 itu lebih tinggi dibandingkan semester 2. Lalu untuk sentral tendensi yang digunakan pada data semester itu menggunakan median dan modus, karena semester menggunakan skala ordinal yang hanya menunjukkan urutan atau tingkatan. Nah, untuk data semester ini tidak dapat menggunakan mean karena tidak valid atau tidak relevan karena datanya itu tidak dapat dihitung dan tidak ada nilainya. Ada data semester yang telah saya olah, seperti di sebelah kiri itu ada tabel data. Yang pertama, semester ke-1 itu ada sebanyak 14 mahasiswa, lalu semester ketiga ada sebanyak 11 mahasiswa, semester kelima ada sebanyak 27 mahasiswa, semester ke-7 ada sebanyak 48 mahasiswa. Yang kalau misalnya kita totalkan, itu ada sebanyak 100 mahasiswa yang mengisi data penelitian tersebut. Lalu di sini ada modus. Nah, modus dari data semester itu sudah sangat terlihat jelas di tabel bahwa modusnya ada di mahasiswa semester ke-7 sebanyak 48 mahasiswa yang mengisi dari 100 mahasiswa. Lalu untuk mean itu tidak relevan digunakan karena semester merupakan data ordinal sehingga tidak bisa dihitung meannya. Lalu untuk median, pertama-tama saya mengurutkan terlebih dahulu semesternya seperti semester 1, baru ke semester ketiga, semester 5, dan semester 7. Setelah itu, saya akan mencari nilai tengahnya. Kebetulan dari 100 data itu, saya mendapatkan nilai tengahnya ada di data ke-50 dan data ke-51. Nah, data ke-50 ini berisikan mahasiswa pada semester kelima. Dan untuk data ke-51 itu juga berisikan mahasiswa semester 5.
Lalu dari kedua data tersebut, saya jumlahkan lalu saya bagi 2. Nah, karena hasilnya tadi ada 5 plus 5 berarti kan 10, 10 saya bagi 2 itu hasilnya menjadi 5. Maka mediannya adalah 5. Nah, di sini ada nah, di sini ada penyajian data semester. Nah, penyajian data semester yang dapat digunakan itu ada bar chart yang dimana pada data yang horizontal itu menunjukkan jenis semesternya, lalu pada data yang vertikal itu menunjukkan, eee, banyaknya mahasiswa. Nah, di sini, pada semester ke-1 itu terdapat 14 mahasiswa, lalu semester ke-3 terdapat 11 mahasiswa, lalu semester ke-5 itu sebanyak 27 mahasiswa, dan semester ke-7 sebanyak 48 mahasiswa. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari bar chart itu adalah bahwa semester terbanyak yang mengisi data tersebut adalah pada semester 7, sebanyak 48 mahasiswa dari 100 orang yang mengisi data penelitian tersebut. Nah, selain bar chart, pada data semester juga bisa menggunakan pie chart. Nah, untuk pie chart pada data semester juga bisa menggunakan pie chart. Nah, untuk pie chart, itu semester ke-1 berjumlah 6%, semester ke-3 berjumlah 19%, semester ke-5 berjumlah 31%, dan yang terakhir ada semester ke-7 sebanyak 44%. Maka, dapat kita ambil kesimpulan dari pie chart tersebut, secara keseluruhan hampir 50% yang mengisi data tersebut adalah mahasiswa semester ke-7 sebanyak 44%. Nah, selanjutnya di sini ada usia. Jenis variabel yang digunakan pada data usia itu menggunakan variabel kontinu, karena karena data usia itu dapat diukur dengan angka dan juga memiliki nilai yang tidak terbatas pada bilangan bulat, serta usia juga dapat memiliki nilai pecahan atau desimal. Misalnya, uh, kita bisa menyebutkan dengan 20,3 tahun. Maksudnya adalah di sini 20 tahun 3 bulan, atau misalnya 18,5 bulan. Berarti itu adalah 18 tahun 5 bulan, seperti itu. Lalu untuk skala pengukuran yang digunakan pada data usia itu adalah skala rasio, karena usia menggunakan hasil data yang diperoleh dari pengukuran serta memiliki angka nol absolut. Maksud dari angka nol absolut ini, usia itu berarti 0 tahun gitu, yang mengartikan bahwa 0 tahun ini adalah belum memiliki usia, seperti itu. Lalu untuk sentral tendensi yang dapat digunakan pada data usia adalah mean, median, dan modus. Karena usia menggunakan skala rasio, jadi semua dapat digunakan dan memiliki hasil yang jelas. Nah, di sini ada tabel data yang telah saya olah dari data penelitian yang diberikan. Nah, tabel data ini saya sudah urutkan dari usia yang termuda sampai usia yang tertua. Nah, usia yang termuda itu ada di 18 tahun sebanyak 8 mahasiswa. Lalu usia 19 tahun sebanyak 13 mahasiswa, usia 20 tahun sebanyak 29 mahasiswa, lalu
usia 21 tahun sebanyak 37 mahasiswa, usia 22 tahun sebanyak 9 mahasiswa, dan usia 23 tahun sebagai usia yang tertua itu sebanyak 4 mahasiswa. Nah, modus dari data usia itu sudah sangat terlihat jelas di tabel bahwa yang paling banyak ada di usia 21 tahun yang mengisi. Nah, usia 21 tahun ini sebanyak 37 mahasiswa yang mengisi dari 100 mahasiswa yang mengisi dari data penelitian tersebut. Nah, untuk meannya itu cara perhitungannya menggunakan rumus sigma X per N. Yang di mana sigma X ini adalah hasil penjumlahan semua data usia yang ada pada data penelitian yang diberikan. Nah, setelah saya hitung menggunakan Excel, data penelitian tersebut berjumlah sorry, data usia dari data penelitian tersebut berjumlah 2.038 mahasiswa. Lalu di sini kita bagi per frekuensinya, yaitu ada 100, maka 2.038 dibagi 100, hasilnya adalah 20,38. Yang dimana itu adalah meannya. Jadi meannya itu adalah 20,38. Nah, untuk median, cara perhitungannya masih sama seperti sebelumnya. Saya mengurutkan terlebih dahulu dari usia yang termuda hingga usia tertua, seperti usia 18 tahun, lalu ke usia 19 tahun, lalu ke usia 20 tahun, lalu ke usia 21 tahun, lalu ke usia 22 tahun, dan yang terakhir ke usia 23 tahun. Setelah saya urutkan, saya mengambil nilai tengahnya. Karena dari 100 itu, nilai tengahnya ada di 50 dan juga 51. Yang dimana data ke-51 data ke-50 ini berisikan mahasiswa yang berusia 20 tahun dan juga untuk data ke-21 itu berisikan mahasiswa berusia 21 tahun. Lalu dari dua data tersebut saya jumlahkan dan saya bagi dua. Nah, karena tadi datanya sudah dapat 20 dan 21, maka jumlahnya adalah 41 kali 2 jadi 20,5 dan itu adalah mediannya. Jadi mediannya itu adalah 20,5. Ini ada penyajian data usia, itu bisa menggunakan bar chart yang dimana yang pertama yang di bawah bagian horizontal itu menunjukkan usia dan yang vertikal itu menunjukkan banyaknya mahasiswa dari usia tersebut. Nah, yang pertama itu ada usia ke-18 tahun sebanyak 8 mahasiswa, lalu untuk usia 19 tahun sebanyak 13 mahasiswa, lalu usia 20 tahun sebanyak 29 mahasiswa, lalu untuk usia 21 tahun sebanyak 37 mahasiswa, lalu usia 22 tahun sebanyak 9 mahasiswa, dan usia 23 tahun sebanyak 4 mahasiswa. Maka dari bar chart itu kita dapat mengambil kesimpulan bahwa data usia terbanyak yang mengisi data tersebut adalah di usia 21 tahun sebanyak 37 orang dari 100 orang yang mengisi. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang jenis kelamin. Nah, kita pertama-tama bahas dulu nih jenis variabelnya dari data jenis kelamin ini. Jadi jenis kelamin itu termasuk ke dalam variabel discrete. Karena jenis kelamin ini tuh memiliki nilai yang terbatas dan dapat dihitung. Selain itu juga jenis kelamin ini tidak bisa dipecah menjadi nilai di antara dua kategori. Nah, maksudnya tidak bisa dipecah menjadi nilai di antara dua kategori ini tuh uh, kan dalam jenis kelamin itu hanya ada kategori perempuan dan juga laki-laki. Nggak ada yang namanya setengah perempuan atau setengah laki-laki, gitu kan.
Nah, selanjutnya kita bahas ke skala pengukuran dari data jenis kelamin. Skala pengukuran yang digunakan dalam data jenis kelamin ini tuh menggunakan skala nominal. Karena jenis kelamin itu merupakan data yang berupa kategori tanpa adanya tingkatan atau urutan. Nah, maksudnya tuh antara laki-laki dan perempuan ini kan posisinya setara ya, nggak ada yang lebih di atas, lebih duluan atau gimana. Jadi kayak misal laki-laki duluan atau perempuan duluan, begitupun sebaliknya. Makanya, skala pengukuran yang digunakan pada data jenis kelamin ini itu skala pengukuran nominal yang berbentuk kategori tanpa adanya urutan. Selanjutnya kita bahas ke sentral tendensi yang digunakan dalam data jenis kelamin. Seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, skala pengukuran yang digunakan dalam data jenis kelamin adalah skala nominal. Nah, skala nominal ini kan berupa kategori, sehingga sentral tendensi yang dapat diterapkan dari data ini itu hanya bisa modus, dan mean ataupun median itu tidak bisa diterapkan karena balik lagi tadi kan ini berupa kategori sehingga tidak bisa dilihat dilihat median dan juga rata-ratanya seperti itu. Karena skala nominal sendiri itu tidak hanya bisa digunakan untuk mencari modus. Selanjutnya, saya akan membahas terkait sentral tendensi dari data jenis kelamin lebih lanjut. Di sini disajikan sebuah tabel tentang data jenis kelamin di mana perempuan memiliki frekuensi sebanyak 73 mahasiswa, sedangkan laki-laki memiliki frekuensi 27 mahasiswa. Dan totalnya ada 100 data. Dari tabel ini kita bisa melihat modus dari data ini, yaitu perempuan dengan frekuensi paling banyak yaitu 73 mahasiswa. Dan untuk sentral tendensi yang lain yaitu median dan mean itu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tidak relevan digunakan karena jenis kelamin itu merupakan data dengan skala nominal yaitu berupa kategorisasi sehingga median dan mean-nya itu tidak bisa terlihat, tidak bisa dilihat. Seperti itu. Selanjutnya saya akan membahas penyajian data jenis kelamin. Nah, di sini tuh menurut saya diagram yang paling cocok untuk memvisualisasikan data jenis kelamin adalah bar chart dan pie chart. Karena bar chart dan pie chart ini tuh digunakan untuk memvisualisasikan data dengan skala nominal sesuai dengan jenis kelamin sendiri. Itu jenis kelamin kan tadi menggunakan skala nominal ya gitu. Nah, dari bar chart ini tuh kita bisa lihat perbandingan antara frekuensi dari mahasiswa perempuan dan juga mahasiswa laki-laki. Nah, dapat disimpulkan bahwa mahasiswa terbanyak adalah mahasiswa perempuan gitu. Nah, sedangkan dari pie chart itu kita dapat lihat bahwa mahasiswa perempuan ini tuh memiliki persentase 71,4% dan laki-laki memiliki persentase 28,6%. Nah, jadi lebih dari setengah mahasiswa secara keseluruhan gitu laki-laki dan juga perempuan itu adalah mahasiswa perempuan gitu. Sekarang saya akan membahas tentang data angkatan. Nah, jadi pertama-tama saya bahas jenis variabel dari data angkatan dulu nih. Jadi jenis variabel dari data angkatan adalah variabel discrete. Karena angkatan tidak bisa dipecah menjadi nilai di antara dua kategori. Jadi kan maksudnya nilai di antara dua kategori itu angkatan kan hanya ada angkatan misal 2021, 2022, 2023 dan seterusnya gitu. Nggak ada 2021 setengah atau 2021
berapa bulan gitu kan. Nah, selanjutnya skala pengukuran. Nah, skala pengukuran yang digunakan dalam data angkatan itu skala ordinal, karena data angkatan ini merupakan data yang berupa kategori dan memiliki tingkatan atau urutan. Nah, disusun secara berurutan berdasarkan waktu gitu. Jadi antara 2021 sampai 2024 itu kan ada urutannya kan, dari yang pertama. Misal pertama masuk kan 2021, lalu selanjutnya 2022 dan seterusnya sampai 2024. Nah, selanjutnya ada central tendency. Jadi central tendency yang dapat diaplikasikan atau digunakan pada data angkatan ini adalah modus dan juga median. Karena seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, skala pengukuran dari data angkatan ini kan skala ordinal ya. Jadi skala ordinal ini itu dari skala ordinal itu yang dapat dicari central tendensinya itu median dan juga modusnya gitu. Nah, selanjutnya saya akan membahas tentang pengolahan dari data angkatan. Di sini disajikan tabel data angkatan. Ada data angkatan 2021, 2022, 2023, sampai 2024. Nah, 2021 itu memiliki frekuensi sebanyak 48 mahasiswa, 2022 ada 26 mahasiswa, 2023 ada 10 mahasiswa, dan 2024 itu ada 16 mahasiswa, dan totalnya ada 100 data. Nah, saya akan membahas tentang central tendensi dari data angkatan ini lebih lanjut gitu. Pertama, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, data angkatan ini kan termasuk skala pengukuran ordinal ya, dan bisa dilihat modus dan mediannya. Pertama-tama kita lihat dulu nih modusnya. Nah, modus dari data ini yaitu tuh angkatan 2021 dengan frekuensi terbanyak yaitu sebanyak 48 mahasiswa. Nah, dari tabel kan juga bisa terlihat di situ bahwa 2021, angkatan 2021 itu sebanyak 48 mahasiswa. Nah, selanjutnya ada median dari data angkatan ini gitu. Nah, median kan nilai tengah ya. Kalau kita urutkan dari 2021 sampai 2024, ditemukan bahwa mediannya itu adalah 2022. Nah, jadi 2022 ditambah dengan 2022 dibagi 2, hasilnya adalah 2022. Jadi median dari data angkatan ini adalah angkatan 2022, seperti itu. Nah, min ya, karena ini adalah data dengan skala pengukuran ordinal, jadi untuk min-nya itu tidak dapat kita lihat ataupun tidak relevan gitu, tidak bisa dihitung dari data ini, seperti itu. Karena min sendiri itu hanya bisa diterapkan, central tendency ini tuh central tendency dari min ini tuh hanya bisa diterapkan dalam data yang dengan skala interval ataupun rasio, seperti itu. Nah, di sini tuh saya akan menjelaskan tentang penyajian data angkatan. Nah, menurut saya diagram atau diagram yang cocok untuk memvisualisasikan data angkatan itu adalah bar chart dan juga pie chart gitu. Nah, alasannya karena seperti yang sudah kita tahu sebelumnya, data angkatan ini tuh termasuk ke dalam skala ordinal. Nah, sedangkan bar chart sendiri ini tuh paling efektif untuk digunakan untuk memvisualisasikan data dengan skala nominal dan juga ordinal, seperti itu. Nah, pertama kita bahas dulu dari bar chart-nya. Jadi bar chart kan paling efektif untuk memperlihatkan perbandingan antar setiap kategori kan. Nah, kategori di sini tuh angkatan itu sendiri, yaitu angkatan 2021, 2022, 2023, dan 2024. Nah, dari bar chart ini tuh dapat disimpulkan bahwa mahasiswa terbanyak adalah mahasiswa
angkatan 2021 karena bisa dilihat di situ batang dari kategori angkatan 2021 itu paling tinggi dibandingkan bar-bar yang lain gitu. Nah, selanjutnya ada pie chart. Nah, dari pie chart ini tuh kita bisa melihat persentase-persentase dari setiap kategori. Dimana di sini kita bisa melihat bahwa angkatan 2021 itu memiliki persentase sebanyak 48%, dan mahasiswa angkatan 2022 memiliki persentase 26%, dan angkatan 2023 10%, dan terakhir angkatan 2024 itu 16%. Jadi hampir setengah dari keseluruhan mahasiswa itu termasuk ke dalam angkatan 2021 karena dapat dilihat di pie chart-nya itu angkatan 2021 itu mendominasi dan hampir menutup setengah bagian dari lingkaran pie chart, seperti itu. Perkenalkan, nama saya Jen Carla Siregar. Di sini, saya akan menjelaskan bagian data level UKT dan pendapatan orang tua per bulan. Untuk yang pertama itu, level UKT. Jadi, jenis variabel dari data ini ialah variabel diskrit, karena level UKT ini berupa bilangan yang terbatas. Maksudnya terbatas di sini tuh, jadi jumlah level UKT itu tidak tak terhingga. Hanya beberapa kategori tertentu yang sudah ditetapkan oleh suatu universitasnya. Contohnya ini kayak di suatu universitas menetapkan 5 level UKT. Maka datanya tuh pasti hanya terbatas pada 5 itu aja. Ini menunjukkan bahwa jumlah kemungkinan nilainya terbatas, bukan terus-menerus seperti pada variabel kontinu. Nah, selain terbatas, nilainya harus angka bulat dan tidak memiliki pecahan. Jadi ini tuh tiap level tidak bisa dipecah lagi. Misal level UKT 2,5. Nah, ini tuh nggak ada kan. Jadi artinya nilai hanya bisa berupa bilangan bulat tertentu dan ini ialah ciri khas variabel diskrit. Maka setelah saya analisis, saya yakin bahwa jenis variabel ini ialah variabel diskrit. Lalu, yang kedua ada skala pengukuran. Di sini, setelah saya analisis juga skala pengukurannya, itu ialah skala ordinal. Karena datanya ini diklasifikasikan dan diurutkan berdasarkan peringkat tertentu. Misalnya, UKT yang level UKT 1 itu 500.000, level UKT kedua 1 juta, yang ketiga 4 juta. Jadi begitu. Dan yang ketiga ada central tendency. Di sini central tendensinya menggunakan median dan modus karena data level UKT ini menggunakan skala pengukuran ordinal. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menghitung dan mengelompokkan untuk tiap level UKT. Untuk level yang pertama itu terdapat 65 orang, level kedua terdapat 17 orang, level ketiga terdapat 9 orang, level keempat terdapat 5 orang, dan level kelima ada 4 orang. Jadi, totalnya ada 100 orang dengan level UKT dari 1 sampai 5. Di sini, untuk modusnya berarti ada di level 1. Karena angka 1 paling banyak muncul, dia terdapat 65 frekuensi. Lalu, untuk mediannya itu ada di angka 1. Kita bisa mengurutkannya, lalu kita mencari nilai tengahnya. Karena dia totalnya ada 100, maka 100 ini kan angka genap. Jadi, kalau kita bagi 2, itu ada di suku ke-50 dan suku ke-51. Nah, untuk suku ke-50 dan ke-51 itu masih masuk ke level UKT 1. Jadi, untuk mencari nilai tengahnya itu adalah suku ke-50-nya 1 dan ditambah suku 5 ke 1 itu 1 juga, lalu dibagi 2. Jadi, hasilnya 1. Di sini, saya juga menampilkan penyajian data dengan diagram batang. Saya menampilkan dengan diagram batang karena diagram batang salah satu diagram yang sangat cocok untuk data ini. Diagram batang ini bisa menunjukkan jumlah mahasiswa di setiap level dengan jelas, dan urutan batangnya juga bisa disusun dari level rendah ke tertinggi sesuai urutan ordinalnya.
Selanjutnya, untuk data kedua dari saya ialah pendapatan orang tua per bulan. Jenis variabel dari data ini ialah variabel kontinu, karena variabel ini memiliki variasi nilai yang besar. Pendapatan tuh memiliki variasi nilai yang besar. Nah, untuk skala pengukurannya, saya mendapatkan kalau skala pengukurannya itu ialah skala rasio. Kenapa demikian? Karena di sini dia pendapatan ini memiliki nol absolut atau nol sejati. Contohnya seperti ini. Kalau pendapatan 0 rupiah itu berarti bener-bener gak punya penghasilan. Nah, saya gak masukin dia ke interval karena kalau interval itu dia tidak memiliki 0 absolut. Contohnya tuh suhu. Suhu 0 derajat tuh bukan berarti tidak ada suhu kan. Nah, seperti itu. Tapi kalau di rasio tuh 0 itu berarti ketiadaan yang sesungguhnya. Makanya setelah saya analisis, pendapatan itu termasuk ke dalam skala rasio. Nah, untuk sentral tendensinya, pendapat itu ada mean, median, dan modus karena data pendapatan menggunakan pengukuran rasio. Nah, selanjutnya di sini saya sudah menghitung dan mengelompokkan untuk tiap pendapatan. Untuk pendapatan 500.000 terdapat 4 orang, untuk pendapatan 1.500.000 ada 22 orang, untuk pendapatan 3 juta ada 9 orang, dan untuk pendapatan 7 juta ada 65 orang. Jadi, totalnya ada 100 orang dengan pendapatan 1 sampai 5. Di sini, untuk menentukan modusnya berarti ada di 7 juta. Karena angka 7 juta paling banyak muncul, dia terdapat 65 frekuensi. Lalu, untuk mediannya itu ada di 7 juta. Di sini, kita dapat mengurutkannya satu-satu. Tapi, karena ada 100 data, saya berpikir cara cepatnya seperti yang saya jelaskan di level UKT sebelumnya. Karena totalnya ada 100, dan itu ialah bilangan genap, maka suku tengahnya itu akan ada di suku ke-50 dan 51. Karena kalau genap tuh berarti yang diambil tuh 100 bagi 2 ditambah sama si 100 plus 1 dibagi 2. Jadi itu suku ke-50 dan 51. Lalu di sini saya ngelihat dari tabel yang sudah saya kelompokkan, kalau pendapatan 500 itu berarti sampai data atau suku ke-4. Kalau pendapatan 1,5 juta itu berarti sampai data ke-26. Kalau pendapatan 3 juta berarti sampai ke data 35, dan pendapatan 7 juta itu dia ada di antara suku 36 sampai 100. Maka untuk suku ke-50 dan ke-51 itu berarti ada di 7 juta. Nah, terus kalau untuk nilai tengahnya berarti kita hitung aja 7 juta ditambah 7 juta lalu dibagi 2. Jadi hasilnya 7 juta. Maka mediannya ada 7 juta. Sekarang untuk hasil mean atau rata-ratanya setelah saya hitung ada 5.170.000. Caranya itu dari kolom pertama pendapatan dan frekuensi itu kita kali. Setelah itu hasilnya kita tambahkan semuanya dan itu saya mendapatkan 517 juta ribu rupiah. Nah, setelah itu kita bagi dengan total frekuensinya yaitu 100. Jadi hasilnya ada 5.170.000 rupiah dan inilah rata-rata pendapatan orang tua per bulan. Di sini saya juga menampilkan salah satu penyajian datanya, yaitu dengan diagram batang. Sebenarnya untuk skala rasio biasanya lebih cocok untuk memakai histogram. Namun untuk kasus data saya ini ditampilkan dalam bentuk kategori pendapatan tertentu gitu. Jadi contohnya tuh kayak pendapatannya hanya 500.000, 1,5 juta, 3 juta, dan 7 juta. Maka saya memakai diagram batang. Karena diagram batang ini lebih sederhana dan mudah dibaca, untuk dipakai pada kategori yang sedikit juga, dan juga para pembaca dapat melihat pendapatan yang paling tinggi atau rendah dari tinggi batangnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai data fakultas. Yang pertama adalah jenis variabel. Jenis variabel yang digunakan pada data fakultas adalah variabel diskrit. Karena variabel diskrit digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan kategori tertentu.
Maksud dari kategori tertentu pada data fakultas contohnya adalah Fakultas Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Pendidikan, dan fakultas lainnya. Dan tidak memiliki nilai tengah, hanya memiliki nilai berbentuk bilangan bulat. Yang kedua adalah skala pengukuran. Skala pengukuran digunakan pada data fakultas adalah skala nominal. Hal ini dikarenakan skala nominal digunakan untuk data kategorikal atau data yang dikategorikan berdasarkan kategori tertentu seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, dan tidak memiliki mean atau rata-rata, serta tidak mengukur peringkat akreditasi fakultas. Karena berdasarkan data yang diberikan, tidak memberikan informasi mengenai peringkat atau ranking akreditasi fakultas, hanya memberikan informasi mengenai kategori fakultas saja. Kecuali jika data tersebut memberikan informasi mengenai peringkat atau ranking akreditasi fakultas, maka tentunya skala pengukuran yang digunakan tentu berbeda, bukan lagi skala nominal tetapi skala ordinal. Yang ketiga adalah central tendency. Central tendency pada data fakultas adalah modus, bukan median ataupun mean. Bukan median karena median merupakan nilai tengah. Untuk mencari nilai tengah dari suatu data, maka diperlukan urutan data dari data terkecil ke data terbesar. Sedangkan data fakultas tidak memerlukan suatu urutan dan hanya mengkategorikan data berdasarkan kategori tertentu. Dan bukan mean karena mean tidak termasuk pada skala nominal dan data fakultas sendiri tidak bersifat numerik atau diurutkan. Selanjutnya adalah penyajian data fakultas. Menurut saya, bentuk diagram yang paling cocok untuk menyajikan data fakultas adalah diagram batang. Karena diagram batang memudahkan pembaca untuk membaca informasi banyaknya data berdasarkan kategori tertentu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa sentral tendensi dari data fakultas adalah modus. Jika saya memposisikan diri saya sebagai pembaca, saya merasa bahwa diagram batang merupakan diagram yang paling cocok untuk data fakultas, karena memudahkan saya membaca informasi. Oh iya, banyaknya data dari fakultas A segini, fakultas B segini, dan saya juga bisa tahu mana ya data yang paling banyak muncul, karena data pada diagram batang sendiri terdapat tinggi dari suatu batang diagram yang berbeda-beda. Hal tersebut yang buat saya, jika saya memposisikan diri saya sebagai pembaca, saya akan lebih mudah mengerti mengenai banyaknya data berdasarkan kategorinya. Kemudian di dalam tabel ini, saya sudah menampilkan suatu tabel atau notes yang berisi data fakultas berdasarkan kategorinya. Berdasarkan data yang diberikan, terdapat 100 data dengan 8 fakultas yang berbeda-beda. Yang pertama adalah Fakultas Psikologi sebanyak 22, Fakultas Ilmu Pendidikan sebanyak 16, Fakultas Ilmu Sosial sebanyak 6, Fakultas Bahasa dan Seni sebanyak 12, Fakultas Teknik sebanyak 29, Fakultas Ekonomi dan Bisnis sebanyak 13, Fakultas Ilmu Olahraga sebanyak 1, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam sebanyak 1. Jadi, cara saya sendiri untuk mengelompokkan datanya adalah yang pertama, ketika saya sudah membuka Excel-nya atau Google Spreadsheet-nya, saya melihat terlebih dahulu data yang paling atas itu apa. Yang data yang paling atas kan adalah Fakultas Psikologi. Kemudian saya memblok Fakultas Psikologi berwarna biru muda. Seperti yang sudah tercantum pada diagram batang sendiri, saya sudah mengkategorikan setiap fakultas berdasarkan warna fakultas tersebut. Begitu juga ketika saya menghitung data atau mengelompokkan data tersebut. Saya memblok setiap kolom berdasarkan warna-warnanya, berdasarkan kategorinya. Untuk modus data fakultas yang diberikan adalah Fakultas Teknik yang berjumlah 29. Karena berdasarkan diagram batang yang sudah saya sajikan, dapat dilihat bahwa batang yang paling tinggi terletak pada kategori Fakultas Teknik. Itulah sebabnya saya menggunakan diagram batang untuk menyajikan data fakultas. Saya dapat melihat modusnya tuh apa dari data tersebut, dari fakultas tersebut. Karena modus sendiri pengertiannya adalah data yang paling banyak muncul atau yang paling sering muncul, dan berdasarkan diagram ini, pembaca juga bisa melihat bahwa modusnya adalah Fakultas Teknik yang berjumlah 29. Selanjutnya, penyajian data hub akan menggunakan central tendency berupa mean atau rata-rata untuk memudahkan interpretasi dari data hub secara keseluruhan.
Dalam skala pengukurannya, data Hope ini menggunakan skala ordinal, karena pengukuran Hope ini menunjukkan skala urutan atau skala besaran dari tingkat Hope pada tiap responden. Lalu jenis variabel yang digunakan berupa variabel kontinu, karena variabel yang ada tidak berupa bilangan bulat. Hal ini disebabkan central tendency yang digunakan berupa mean menyebabkan angka rata-ratanya tidak berupa bilangan bulat, melainkan angka yang memiliki desimal. Dan angka desimal ini memiliki jarak tak terhingga antara satu titik dengan titik lainnya. Berikut adalah penyajian data Hope dalam bentuk diagram batang. Di sini, setiap pertanyaan variabel Hope 1, Hope 2, Hope 3, dan Hope 4 jawabannya dipisahkan masing-masing untuk sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Dan dalam tampilan seperti ini tentunya akan sedikit mempersulit bagi setiap orang yang membacanya untuk menarik kesimpulan atau menginterpretasikan hasil dari data ini. Untuk itu, penyajian data Hope menggunakan rata-rata dari data-data sebelumnya, di mana rata-rata dari data yang ada sebelumnya digunakan sebagai perwakilan untuk mewakili variabel tersebut di diagram ini, untuk memudahkan pembaca dalam menarik kesimpulan dan menginterpretasikan hasil dari diagram tersebut. Di sini, Hope 4 merupakan variabel dengan tingkat kesetujuan paling tinggi, diikuti dengan Hope 2 dan Hope 3 yang memiliki besaran setara, namun tetap lebih kecil dari Hope 4. Lalu setelahnya ada Hope 1, yang besaran ketimpangannya tuh lebih besar dibandingkan Hope 2, Hope 3 dengan Hope 4. Namun, di sini, sekalipun Hope 1 termasuk tingkat kesetujuan paling rendah, dari rata-ratanya dapat kita lihat bahwa semuanya masih di angka 3, di mana artinya para responden cenderung setuju dengan pernyataan-pernyataan dalam pertanyaan Hope. Jadi, kesimpulannya dari analisis yang kelompok kami lakukan dapat disimpulkan bahwa setiap variabel memiliki jenis variabel, skala pengukuran, central tendency, serta visualisasi data yang berbeda-beda. Dan visualisasi data ditentukan atau dipengaruhi oleh jenis variabel, skala pengukuran, serta central tendensinya.